perbedaan kultur Indonesia dengan Belanda. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Yang baru bergabung di YouTube channel aku, kenalin, nama aku Mia. Aku tinggal di Belanda itu di kota Dordrecht dari sejak bulan April 2019. Di vlog aku ini isinya itu seputar curhat, ada sharing, tapi lebih ke kegiatan aku sama aku di Belanda kali ya. Well, buat kalian yang baru bergabung di YouTube channel aku, jangan lupa subscribe dulu biar nggak ketinggalan. Baik, mumpung hari ini hari Sabtu dan aku lagi nggak ada kegiatan, terus juga Arnold lagi ke kantor dan Milo sedang tidur, jadi lumayan kan kita bisa bikin video tanpa harus digangguin sama Milo. Video kali ini aku akan bahas tentang perbedaan kultur Indonesia dengan Belanda. Kira-kira apa aja ya? Sebelumnya aku juga pernah bahas tentang kultur, tapi bukan kultur di Belanda, melainkan kultur shock waktu aku baru-baru pindah ke Belanda. Kayak aku kangen banget sama makanan Indonesia, kangen banget sama keluarga aku di Indonesia, kangen banget sama teman-teman aku di Indonesia. Pokoknya kangen banget, homesick, super homesick sama Indonesia waktu aku baru-baru pindah ke Belanda. Dan aku juga pernah bahas kultur shock waktu aku beradaptasi dengan lingkungan di Belanda. Nah, sekarang aku akan bahas nih perbedaannya kultur di Indonesia dengan kultur di Belanda. Perbedaan kultur yang pertama yaitu panggilan nama. Nah, kalau di Indonesia kan kita punya panggilan nama ya untuk orang-orang di sekitar kita. Kayak misalnya bapak, ibu, om, tante, mbak, mas, kak, bang. Nah, kalau di Belanda orang itu akan merasa lebih merasa dihormati gitu ya, lebih merasa bangga kalau kalian memanggil mereka dengan sebutan nama mereka. Kalau menurut kita kan kadang kita suka kurang sopan ya kalau manggil orang yang lebih tua dari kita itu dengan sebutan nama. Misalnya adik aku manggil aku Mia kayak gitu, atau aku manggil kakak aku Mega kayak gitu. Itu kan kayaknya agak kurang sopan ya kalau buat orang kita. Nah, kalau di Belanda itu merupakan hal yang biasa. Jadi nih waktu aku baru-baru ketemu keluarganya Arnold, aku agak heran juga ngelihat Arnold manggil papa mamanya itu dengan sebutan nama, manggil kakaknya juga dengan sebutan nama, terus manggil tante-tantenya juga dengan sebutan nama, hanya memanggil oma dengan sebutan oma, bukan nama. Tapi tetap kalau buat aku sendiri, aku manggil tante-tantenya Arnold dan omnya Arnold itu dengan sebutan tante dan om. Tapi kalau manggil kakaknya aku dengan sebutan nama. Nah, untuk papa dan mamanya Arnold, papa mama mertua aku sebisa mungkin menghindari memanggil. Jadi kayak misalnya apa kabar atau enggak ada yang bisa aku bantu, nggak ada tuh yang aku namanya sok-sok hai ma bisa aku bantu, atau aku memanggil nama hai Marha bisa aku bantu. Itu sih kalau buat aku masih, walaupun bagi mereka itu normal, bagi mereka biasa aja, santai aja, tapi buat aku masih agak berat gitu memanggil nama. Nah, termasuk kalau aku lagi di sekolah nih, aku punya guru namanya Mevrouw Wian dan Mevrouw Wali. Jadi kalau misalnya aku punya pertanyaan gitu ya, het spijt me, ik heb een vraag mevrouw. Itu kadang gurunya itu kayak mengkode panggil nama aja kayak gitu loh. Dan teman-teman aku lainnya di sekolah juga manggil guru aku itu ya dengan sebutan nama, ik heb een vraag Wali kayak gitu, atau ik heb een vraag Ian. Walaupun menurut aku agak gimana ya. Tapi biasanya kalau kita baru kenal, kita akan manggil dengan sebutan bapak atau ibu. Jadi kayak misalnya, pardon mevrouw, ik heb een vraag. Pardon meneer, ik heb een vraag. Ya karena kan kita juga nggak tahu nama mereka. Poin nomor 2, makanan. Kenapa sih aku harus bahas makanan terus? Karena memang kayaknya Indonesia dan Belanda itu memang makanan itu tidak bisa dilupakan dari Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kita ini kan terbiasa untuk selalu makan makanan hangat dan berat ya, tergantung orangnya juga sih, tapi mayoritas untuk sarapan contohnya ya, untuk sarapan kita makan hangat kayak lontong sayur, bubur ayam, nasi uduk, itu hangat dan berat kan.
Lalu siang kita juga makan nasi padang, terus nasi sama ayam paha, atau nasi sama soto ayam. Berat juga kan? Kayaknya jajanan aku di kantor deh. Lalu makan malam, makannya sama nasi lagi, makanan berat. Nasi sama, kadang sama soto ayam tadi siang juga. Kadang kita makan sama sate ayam, kadang makan nasi goreng, atau mungkin selain nasi kita juga suka makan berat juga kan, mie ayam, kue tiaw, itu kan makanan berat juga. Jadi kalau yang aku lihat nih di keluarganya Arnold ataupun di beberapa temen aku, jadi mereka itu untuk sarapan mereka makannya roti, tapi rotinya itu lebih simple. Misalnya roti dengan keju, dengan meses, atau dengan peanut butter kayak gitu, atau mungkin dengan buah. Tapi aku di keluarganya Arnold paling cuman dengan tomat atau timun. Nah, dimakan siang mereka juga makan roti, tapi ini sih kadang disertai dengan sup ya. Cuman kan sup ya memang sih sup itu hangat, cuman maksudnya tetap nggak pakai nasi ataupun lauk lainnya. Jadi supnya itu bener-bener tanpa sup, bukan kayak sayur sop yang kita bikin. Jadi memang bener-bener sup krim, lalu dicocol gitu rotinya, dan juga kadang pakai diisi dengan keep fillet kayak gitu. Jadi makan malam baru deh mereka masak. Jadi dalam sehari itu mereka menggunakan kompor untuk masak yang berat banget dengan motong-motong segala rupanya, itu hanya di makan malam. Poin nomor 3, kalau masalah hangout. Nah, kalau di Indonesia biasanya kan kita janjian sama temen nih, nongkrong yuk di mall situ tuh, atau kita WhatsApp, kita ke mall yuk. Nah, kalau di Belanda itu, kalau yang aku lihat nih dari pengalaman aku dan teman-temannya Arnold kayak gitu ya, itu lebih ke nongkrongnya itu di rumah temen, atau ya pokoknya lebih di rumah, bukan di tempat nongkrong kafe atau mall. Bukan berarti nggak pernah ke kafe atau ke mall ya, pernah, cuman keseringan itu lebih berkunjung ke rumah. Aku nggak ngerti sih apa alasan mereka, mungkin biar lebih kezeleh gitu ya, apa sih bahasanya, lebih nyaman, lebih enjoy, lebih tenang gitu, nggak terlalu padat, nggak terlalu hingar-bingar musik. Terus juga mungkin lebih kekeluargaan ya. Kalau di kafe kan kadang penuh gitu ya, kalau kita mau lama-lama kayak 4 jam, 5 jam kan gak enak ya. Tapi ada tapinya juga nih, bukan berarti kalau kalian mau hangout kalian bisa tiba-tiba datang gitu, manggil Joko main yuk, atau kalian telepon, Udin aku udah di depan rumah nih. Gak bisa, kalian itu harus banget bikin janji untuk berkunjung, mau itu temen deket ataupun keluarga sendiri. Karena memang kayak aku nih, kayak Arnold mau ke rumah papa mamanya, mau ke rumah kakaknya, mau ke rumah omanya, tantenya, omnya, itu pasti harus janjian dulu. Kayak misalnya minggu depan aku ke sana ya, bisa nggak? Atau besok aku ke sana ya. Jadi di sini itu kalau untuk hangout lebih di rumah, dan kalian harus bikin janji dulu sebelum kalian berkunjung. Poin nomor 4. Kayaknya Mira udah bangun deh. Tapi semoga belum ganggu ya. Oke, poin nomor 4 yang aku pelajarin adalah, kalau di Belanda, kalau kalian nih datang ke sebuah acara ulang tahun atau mungkin ke acara nikahan, itu kalian gak bisa seenaknya selfie-selfie sama pengantin atau sama kue ulang tahun, atau menyorot kayak gini ke si yang ulang tahun atau si pengantinnya. Itu kalian gak bisa. Kalian itu harus minta izin dulu, kayak gitu loh. Itu yang terjadi di keluarga aku dan juga di keluarganya Arnold dan juga di teman-temannya Arnold. Mereka itu agak gimana ya, kayaknya kalau kita ngambil gambar tuh kayaknya langsung melihat semua mata tertuju. Kalau kita kan memang senang selfie gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi ulang tahun, happy birthday to you lagi gitu, itu semua selfie, instastory, semuanya, Snapchat, TikTok, mungkin apapun, semua sosial media sudah aktif. Kalau di Belanda enggak. Dan kalau misalnya nih kalian mau ambil foto atau ambil video, itu bisa izin dulu, aku ambil foto ya, aku ambil video ya, aku boleh nggak upload yang ini, aku boleh nggak taruh ini di Facebook, aku boleh nggak taruh ini di Instagram. Nah, jadi nih kalau kalian suka lihat
Aku belum pernah bikin vlog bareng keluarga, itu karena memang keluarganya Anut itu sangatlah privacy dari yang namanya sosial media. Gak hanya keluarga Anut sih, sebagian besar orang di Belanda kayak gitu. Dan kalau kalian mau upload foto atau video ke sosial media, usahakan tunggu dulu sampai yang punya acara upload duluan. Nah, termasuk kalau foto anak kecil itu nggak bisa sembarangan. Kayak misalnya aku punya keponakan aku 2 orang, itu bener-bener harus izin sama orang tuanya. Beda banget kan sama di Indonesia yang kalian bisa langsung selfie, langsung foto, langsung upload di Instagram ataupun Facebook kalian. Dan selain urusan upload foto, di Belanda itu kayaknya kalau kita lagi nongkrong nih atau lagi acara keluarga, duduk sama-sama, terutama lagi di meja makan, itu kayaknya paling anti yang namanya, oh iya, terus oke. Wah, itu kayaknya anti banget yang namanya pegang handphone. Ya, ada momennya kalau kalian akan pegang handphone, tapi kalau di lagi acara keluarga atau acara nongkrong, itu kayaknya hampir nggak pernah pegang handphone. Termasuk kalau lagi ulang tahun, lagi momen yang pengen tiup lilinnya gitu, kita pengen abadikan, itu kayaknya enggak. Paling hanya 1 atau 2 orang, terus nanti kita mintain bagi dong fotonya kayak gitu. Milonya ternyata tidur lagi. Jadi lanjut ya ke poin nomor 5. Nah, ini buat aku agak beda banget sih dengan di Indonesia. Kalau kita ulang tahun, nah kalau kita ulang tahun nih, kita kan kasih kado ya pastinya buat yang ulang tahun atau kawinan atau ya pokoknya kalau kita mau ngasih kado lah ya. Itu kalau di Indonesia kan terima kasih, terus kita taruh tas, atau ya udah kita nongkrong dulu, ngobrol-ngobrol dulu, nanti kadonya kita akan buka di rumah kalau orang-orangnya udah pulang kayak gitu kan. Nah, kalau di Belanda itu kalau ulang tahun kita kasih kado nih, terus wah apa nih, dibuka langsung di tengah-tengah orang di saat itu juga. Jadi pas kita kasih, wah apaan nih, kayak misalnya gini ya, wah terima kasih, apaan nih, tara, kayak gitu misalnya. Nah, itu langsung dibuka. Jadi karena biar jujur kali ya, lu tuh suka nggak sih sama kado gue kayak gitu loh. Kado, untuk urusan kado ulang tahun itu kalau di Indonesia itu bukanya nanti pas orang-orang yang udah pada bubar. Kalau di Belanda itu dibuka langsung saat penerimaan pertama di tangan tuh langsung dibuka. Dan yang lucunya juga, kalau kalian ulang tahun nih, kadang nggak sekali 2 kali kalian tuh nanya, mau kasih kado apa kayak gitu. Nah, termasuk juga waktu aku ulang tahun kemarin 24 Desember itu papa mamanya tuh nanya, Mia mau kado apa? Dan aku jawab, aku mau sepeda karena aku belum punya sepeda kayak gitu kan. Dan mereka itu patungan buat beliin aku sepeda, dan aku punya sepeda deh. Kayaknya nggak hanya ulang tahun deh, nikahan juga deh kayaknya ditanya. Karena kayak waktu aku nikah juga sempet ditanya maunya kado apa kayak gitu. Cuman kalau kalian emang mau langsung kasih juga ya nggak masalah sih. Cuman mayoritas di sini itu kebanyakan nanya, mungkin dengan alasan kalau kita ngasih tiba-tiba surprise kayak gitu ya, mungkin kan sayang ya kalau misalnya ternyata apa yang kita kasih dia udah punya atau ternyata tidak terpakai. Well, oke, kayaknya sekian dulu video dari aku tentang perbedaan kultur negara Belanda dengan negara Indonesia. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kirim like-nya yang banyak ke Belanda. Dan yang belum subscribe, please ditunggu subscribe-nya, karena subscribe dari kalian yang mensupport aku untuk aku bikin video-video selanjutnya. Kalau ada kritik dan saran atau ada ide kalian mau aku bikin video apa lagi, tinggalin aja di kolom komen. Well, thank you for watching my video and doodle.